Berat saya ini. Oh, berat apanya? Keliling. Modal segala sendiri. Oh, Masya Allah, modal segala sendiri. Enggak. Modal ente cuma membodohi umat, ya. Modal ente cuma ngibulin umat. Itu aja modal ente. Wes, saya mah Allah pun dimakan sama saya. Waduh. Allah dimakan sama dia. Kemudian kita harus percaya dengan akal pikiran yang diberikan Allah kepada kita. Ia mengaku bisa bahasa semut, bahasa jin, bahasa hujan. Yang ngaku katanya mau jadi penjaga gawang neraka. Apaan coba? Kasihan saudara-saudara kita orang-orang awam. Mau sampai kapan kita mau kasih seperti ini mereka? Orang-orang seperti ini yang paling tahu pasar yang paling ramai di Indonesia itu apa? Ya, jualan agama. Ketika saya mengatakan seperti ini, ketika ada orang yang membela seperti ini, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, dicap sebagai Wahabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Gufron semakin membara, teman-teman. Semakin apa namanya itu? Semakin berapi-api dia. Membela dirinya dari serangan-serangan umat. Umat yang semakin cerdas ini ya, umat yang semakin kesini semakin salafi, kata dia ya. Menurut tanggapan Gufron ya, semakin Wahabi. Dia makin garang, teman-teman. Orang yang tidak percaya kepada saya, Gufron ya, Allah akan melaknatnya. Waduh. Bahkan dia mengancam mau mencabut malaikat pencabut nyawa, Allah dan Rasulullah dimakan sama dia. Biar apa? Biar semakin ditakuti, biar semakin diikuti, dan pasti diikuti. Dan yang mengikuti orang seperti Gufron ya, bukan orang salafi, orang-orang sufi pastinya ya, orang yang sok-sok sufi, yang dimana mereka meyakini orang bisa khatam Al-Quran selama 24 jam atau 12 jam sebanyak 360.000 kali. Khatam seharian ya, top memang. 1 detik khatam berapa kali? 2 kali. Kita baru tarik nafas saja, orang sufi sudah 2 kali khatam ya. Mantap memang, 4 jempol sama kaki untuk mereka kalau seperti ini. Orang seperti itu dipercaya ya. Makanya kata Imam Syafi'i ya, orang yang mengaku-ngaku sufi pagi hari gak nyampe dia kepada duhur ya, dungu dia, kata Imam Syafi'i ya. Kita lihat pengikut orang-orang sufi ini ya, bekas kakinya habaib dicium ya. Ya, Habibnya duduk, bangkit dari tempat duduknya, dicium apa namanya, kursinya. Ya Allah, jarinya dicelupin ke air, barokah, jadi barokah ya. Apalagi ini videonya ya, si Gufron ini marah-marah. Seperti apa videonya? Langsung kita simak videonya. Ya Allah, ya Karim, maka inna rahmatan dunia, ya Allah. Tuh, apapun bahasanya, apapun materinya, makoli inna rahmatan dunia ummati, asaqoli makoli inna rahmatan, itu pokoknya Gufron ini berkutat-kutat di situ ya, 3 bahasa atau 4 kata itu. Makoli inna rahmatan ya, ummati ya, berkutat-kutat saja di seputar kata-kata itu. Maknanya bisa berubah-ubah. Ngobrol dengan semut ya, makoli asaqoli, ngobrol dengan Jibril, makoli, ngobrol sama jin, makoli ya, ngobrol dengan apa? Hujan, makoli. Pokoknya ngobrol sama apapun ya, berdoa apapun, makoli bahasanya. Dan orang yang tidak percaya pada ini, Wahabi, getar mulutnya. Wahabi kalian. Bangga saya dibilang Wahabi ya, bangga saya dibilang Wahabi. Kalau saya dibilang Wahabi karena sama Pak Gufron ini karena saya tidak mempercaya dia, tidak apa-apa, saya disebut Wahabi karena tidak mempercayai khurafat dan tahayul seperti ini. Ya Allah. Biar saya jadi tumbalnya. Tumbal apa? Maju tumbal apa, Bapak? Lah saya. Biar saya ini saksikan, ya Allah. Apa? Saksikan apa? Ngapain? Kalau ada orang yang membenci kepada kepada saya. Terus kenapa? Nah ini kan berusaha menggiring ya, seolah-olah ada kelompok-kelompok atau bagi orang-orang yang tidak percaya kepada keramat atau karomah. Ya, ke sana arahnya ini. Tolong cabut. Cabut apa? Apa yang dicabut? Siapa yang mencabut? Malaikat maut. Tolong cabut malaikat maut. Tolong cabut malaikat maut. Ya. Karena saya perintah Allah. Waduh. Karena saya perintah Allah. Karena saya perintah Allah. Gufron berarti perintah Allah. Ya gitu ya maksudnya ya. Parah. Berat saya ini. Oh, berat apanya? Keliling. Modal segala sendiri. Oh, Masya Allah, modal segala sendiri. Enggak. Modal ente cuma membodohi umat. Ya, modal ente cuma ngibulin umat. Itu aja modal ente. Semua keluarga ditinggal. Oh,
Semua keluarga ditinggal. Karena umat. Karena umat katanya. Kenapa umat? Umat siapa? Emang kenapa umat? Ada apa dengan umat? Udah karena rakyat. Lewat tangannya. Weh, saya mah Allah pun dimakan sama saya. Waduh. Allah dimakan. Allah dimakan sama dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kemana MUI ini, Allah? Allah dimakan sama dia. Coba kalian deh para netizen, apa maksud dia ini? Apa seperti ini, perkataan seperti ini bukan menista? Bukan menista agama seperti ini. Allah dimakan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah dimakan katanya. Apakah umat Islam di Indonesia ya, Tuhannya tidak dinista oleh Gufron ini? Tidak merasa dinista oleh Gufron ini? Tidak tersinggung dengan perkataan Gufron ini yang mengatakan Allah dimakan sama dia? Dan setelah dia juga mengatakan bahwa semua agama ini ada nabinya. Apakah itu tidak menista Nabi? Tidak menghinakan Nabi? Seolah-olah Nabi mengajarkan dewa-dewi. Ya. Sekarang dia mengaku makan Allah katanya. Mau arahnya dibawa kemana ini Gufron ini? Di dalam hati nurani kita dikir kepada Allah. Kok Rasulullah dimakan? Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Oh, itu artinya makan. Berzikir artinya makan. Kemana MUI ini ya Allah? Ya, apa yang dilakukan MUI? Ya, nunggu apa MUI ini ya Allah? Apakah tidak tahu MUI kepada Gufron ini? Kok nggak ada komentar ya? Sampai detik ini belum ada komentar dari MUI. Gimana ini? Allah. Paham atau tidak? Paham. Banyak yang paham katanya. Saya jadi tumbalnya ini saksikan. Biar saya jadi tumbalnya ini saksikan. Luar biasa. Kenapa? Sampai mengeluarkan ini ilmu baru pertama kali. Aduh. Ilmu katanya. Pas lahirnya ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini lagi dibawa-bawa. Ya Allah, ya Karim, makal inna rahmatan dunia, ya Allah. Tuh. Apapun masalahnya, apapun perkataannya, apapun maksudnya, inna rahmatan makali inna rahmatan dunia. Ya itu aja. Duh. Parah, kayak gini dikasih mic. Aduh, hancur teman-teman. Yang jadi tumbal siapa? Orang awam. Orang awam yang memaksakan diri untuk percaya kepada dia. Bahkan memang percaya, pure percaya mereka itu. Kenapa percaya? Karena menganggap di paham mereka, jangankan orang-orang aneh nyeleneh seperti Gufron. Orang yang jelas-jelas akalnya hilang, ya, gangguan akal. Jadi wali dari paham sufi teman-teman. Bayangkan ya, orang dalam gangguan jiwa jadi wali bagi mereka. Ya, orang-orang ODGJ saja dianggap sebagai wali. Apalagi orang yang seperti Gufron. Ya. Nggak perlu malu, ya, nggak perlu ditutup-tutupi. Memang paham kalian seperti itu. Oh, ada yang sok ngebela dengan elegan membela seperti itu. Ya, Ar-Razi Hasim. Ya, apa kata Ar-Razi? Ya, jangan macam-macam Pak. Ya, kita tidak tahu bagaimana spiritual orang. Contohnya seperti Gufron. Hati-hati Pak. Ya, unik katanya. Pondok pesantren unik. Ini kan pengasuh ponpesnya ini ya. Ponpes unik. Dibela ponpes unik sama Gufronnya. Hati-hati wali majedub. Wow, kasih plus ya. Keprok tuh, keprok. Orang-orang yang tidak percaya kepada Ar-Razi Hashim, tidak percaya pada guru sekumpul, tidak percaya kepada Gufron, enggak percaya kepada Habib-Habib Ngibul, ya. Oknum-oknum Habib Ngibul. Banyak oknum-oknum Habib Ngibul yang bercerita tentang karamah-karamah, enggak jelas. Hai anak-anakku, terbang dong kalian satu-satu. Oh, terbang nembus genteng. Orang yang tidak percaya itu Wahabi. Orang yang tidak percaya Gufron, Wahabi. Orang yang tidak percaya pada guru sekumpul, Wahabi. Pokoknya orang yang tidak percaya kepada orang-orang sufi, halu, khurafat, Wahabi. Ya. Betapa bangganya saya menjadi orang Wahabi. Saya dicap sebagai Wahabi. Kalau tidak percayanya saya dengan khurafat-khurafat mereka, tahayul-tahayul mereka saya disebut Wahabi. Enggak apa-apa. Ya. Daripada saya harus mempercayai mereka. Tergadaikan iman saya. Tergadaikan akidah saya. Bagaimana bisa orang yang katanya berbicara dengan malaikat, bicara bahasa semut, bicara bahasa jin, ya, memerintah Allah, jadi kiper neraka, penjaga gawang neraka. Kemudian kita harus percaya dengan akal pikiran yang diberikan Allah kepada kita. Dengan Al-Quran sebagai pedoman dan As-Sunnah sebagai pedoman. Memperjelas apa isi dalam Al-Quran. Kemudian kita mau percaya dengan orang-orang seperti ini. Yang mengaku bisa bahasa semut, bahasa jin, bahasa hujan. Yang ngaku katanya mau jadi penjaga gawang neraka. Apaan coba? Kasihan saudara-saudara kita orang-orang awam. Mau sampai kapan kita mau kasih seperti ini mereka?
Orang-orang seperti ini yang paling tahu pasar yang paling ramai di Indonesia itu apa? Ya jualan agama. Ketika saya mengatakan seperti ini, ketika ada orang yang membela seperti ini, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, dicap sebagai Wahabi. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Kalau saya harus dicap Wahabi hanya karena menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, kemudian saya dicap Wahabi, gak apa-apa. Mau sampai kapan seperti ini? Orang-orang seperti ini diikuti. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Seperti itu. Saya saja orang yang seperti ini ya, saya tidak merasa lebih baik. Ya, saya akui diri saya tidak merasa lebih baik. Tetapi saya masih memiliki akal gitu. Masih bisa sadar. Lah kalian orang yang lebih intelek dari saya, kenapa bisa mempercayai mereka? Bisa mempercayai si Gufron ini? Coba kita pikir deh. Kemana hati nurani kita? Kemana pikiran akal kita? Untuk apa kita sekolah jauh-jauh? Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi? Ketika ada orang yang mengaku bisa bahasa jin, bahasa semut, menjadi penjaga gawang neraka, lalu kita percaya kepada dia? Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Mari kita gunakan akal kita, teman.